Selamat datang di presentasi dari kelompok kami dari kelompok 76 sesi Rabu 2 mapping, di mana di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari optimasi industri yang berjudul optimalisasi pemilihan, distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada UMKM Nibras House Gunung Anyar menggunakan dynamic programming, integer programming, EOQ, continuous review, dan analisis struktur jaringan. Nah, di sini dengan saya sendiri yaitu Nur Faizan Ahmad dengan NPM 24233. Lalu perkenalkan, nama saya Mikael Pratama Krisnawada Saputra dengan NPM 24240. Nah, di sini terdapat pendahuluan yang kita bahas, yaitu pada latar belakang. Jadi, latar belakang yang kita ambil yaitu pada UMKM Nibras House Gunung Anyar merupakan usaha retail busana muslim yang menyediakan berbagai produk fashion muslim seperti gamis, khimar, pasmina, hijab, tunik, dan juga pakaian muslim lainnya. Dalam menjalankan usahanya, UMKM ini menghadapi beberapa permasalahan operasional, seperti pemilihan produk yang paling menguntungkan, penentuan jalur distribusi yang efisien, pengendalian persediaan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok, serta pengalokasikan sumber daya usaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan beberapa metode optimasi industri, yaitu dynamic programming untuk menentukan kombinasi produk optimal, shortest route untuk menentukan jalur distribusi yang terpendek, economic order quantity atau EOQ, dan juga continuous review untuk pengendalian persediaan, serta integer programming, branch and bound untuk menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimum. Jadi hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya sistem pengolahan usaha yang lebih efektif dan juga efisien sehingga UMKM Nibras House ini mampu meningkatkan efisiensi distribusi, mengoptimalkan persediaan dan juga memaksimalkan keuntungan usaha. Next. Lalu terdapat rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah ini ada 4. Yang pertama, pemilihan produk optimal dengan dynamic programming, penentuan rute distribusi dengan shortest route, yang ketiga pengendalian persediaan dengan EOQ dan continuous review, yang keempat penentuan keuntungan maksimal dengan intelligent programming. Lalu untuk tujuan yang bahas rumusan masalah, yaitu yang pertama menentukan produk optimal, yang kedua menentukan jalur distribusi efisien, yang ketiga mengoptimalkan sistem persediaan, yang keempat menentukan kombinasi produk optimal. Untuk manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi usaha, kedua membantu optimasi keuntungan, ketiga menambah wawasan optimasi industri, keempat menjadi referensi penelitian. Untuk pada masalah, yang pertama, objek penelitian Nibras House Gunung Anyar, kedua, data meliputi produk, distribusi dan persediaan, yang ketiga menggunakan metode optimasi industri, keempat analisis berdasarkan periode penelitian. Yang terakhir, asumsi-asumsi, yang pertama, data dianggap valid dan juga akurat, kedua, permintaan mengikuti data historis, ketiga, biaya dan lead time dianggap konstan, keempat, kondisi operasional dianggap stabil. Next. Lalu kita masuk ke slide tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka ini terdapat banyak subbab, yaitu yang pertama, optimasi, yaitu membahas pengertian optimasi sebagai fungsi optimasi dalam riset operasi, linear programming, dengan tujuan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif, serta penerapannya juga dalam efisiensi produksi, distribusi, dan juga pengelolaan sumber daya. Yang kedua adalah dynamic programming, yaitu membahas dynamic programming dengan prinsip pembagian tahap masalah menjadi beberapa tahap, dengan penggunaan adanya pada abstract problem, serta penerapannya dalam pengambilan keputusan bertahap untuk solusi yang optimal. Yang ketiga adalah analisis rute jaringan, yang dimana membahas konsep jaringan distribusi, shortest route, node, arc, algoritma, penentuan jalur terpendek, dan juga penerapannya dalam efisiensi distribusi maupun transportasi. Yang keempat adalah EOQ atau Economic Order Quantity yang membahas teori pengendalian persediaan, jumlah pemesanan ekonomi, biaya pesan, biaya simpan, related point, safety stock, dan juga continuous review untuk efisiensi persediaan. Yang kelima adalah integer programming, yaitu membahas program linear, bilangan bulat, branch and bound, fungsi objektif, kendala model, dan penerapannya dalam alokasi sumber daya, produksi serta keuntungan maksimum. Yang keenam yaitu WinQSP, yaitu membahas software WinQSP sebagai alat bantu penyelesaian dynamic programming, network analysis, integer programming, dan juga model optimasi lainnya. Untuk yang ketujuh, kita membahas Microsoft Excel. Jadi membahas penggunaan Excel dalam pengolahan data, perhitungan, spreadsheet analisis, serta Excel solver untuk optimasi. Nah, untuk yang kedelapan, yaitu Tora membahas software Tora sebagai alat bantu penyelesaian integer programming, branch and bound, dan juga transportasi, serta model kualitatif lainnya. Untuk PubQM, membahas sebagai alat bantu analisis kualitatif, terutama pada inventory management, EOQ, forecasting, dan juga operational management. Yang ke-10, pengaplikasian integer programming, yaitu membahas implementasi dalam dunia industri nyata, seperti perencanaan produksi, distribusi, penjadwalan, dan juga pengalokasian sumber daya. Oke, kita masuk ke metodologi. Jadi waktu dan tempat pelaksanaan yang kita bahas yaitu pelaksanaan observasi dalam penelitian tugas besar praktikum optimasi industri ini dilakukan pada tanggal 10 Mei 2026 pada pukul 14.00 sampai 15.00 WIB di UMKM Nibras House Gunung Anyar yang beralamat di Jalan Dr. Ir Soekarno
nomor 46 Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur. Observasi ini dilakukan secara langsung melalui kunjungan lapangan dan juga wawancara dengan pemilik usaha serta karyawan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan jenis produk, sistem distribusi, persediaan, permintaan konsumen, serta keterbatasan operasional usaha. Data yang diperoleh dari kegiatan observasi ini digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dan pengelolaan menggunakan metode optimasi industri guna menentukan solusi terbaik dalam meningkatkan efisiensi operasional dan keuntungan usaha. Next. Lalu untuk pengumpulan data, di sini terdapat tabel data jenis produk, yaitu terdapat jenis produk Gamis Syari Aulia, Pasmina Ceruti Premium, Kimar Deli Hafsa, Berko Sporty Nibras, Tunik Muslimah Zahra, Koko Pria Rayyan, Dress Anak Muslim Aishi, Hijab Segi 4 Voal, Abaya Premium Madinah, Outer Muslimah Nibras, Kapasit. Oke. Nah, di sini terdapat unit tersedia seperti oh, kita ambilnya di perlusinya. Dan untuk daftar produknya itu sudah dijelaskan di sini di PPT, dan untuk harga per produknya itu perlusinya. Untuk kapasitas maksimum maksimum armada yaitu 100 kg. Next. Di sini merupakan data rute perjalanan distribusi dari PT hingga menuju ke tempat UMK-nya. Next. Kita masuk ke data permintaan produk. Di sini kita ambil 3, yaitu produk Gamis Syari Aulia, produk Kimar Daily Hafsa, dan juga produk Abaya Premium Madinah. Jadi kita ngambil di per tahunnya, yaitu di bulan Januari sampai Desember, dengan data permintaan yang sudah ditampilkan pada PPT. Next. Lalu untuk data keterbatasan pada perusahaan, yaitu keterbatasan perusahaan terdapat modal pada produk Gamis Syari Aulia yaitu sebesar 1.800.000 dengan etalase 5 unit dengan laba per unitnya adalah 25.000. Untuk produk Kimar Daily Hafsa dengan modal 960.000 3 unit dan juga laba per unitnya adalah 15.000. Sedangkan Abaya Premium Madinah dengan modal 2.400.000 8 unit dan laba per unitnya adalah 35.000. Untuk kapasitas maksimumnya dengan modal yaitu 30 juta dan dengan etalase 16 unit. Lalu dengan fungsi tujuan yaitu maksimumkan Z sama dengan 25.000 X1 plus 15.000 X2 plus 35.000 X3 dengan fungsi batasan yaitu 1.800.000 X1 plus 960 X2 plus 2.400.000 X3 yang kurang dari 30 juta. Next. Jadi masuk ke flowcard. Ini merupakan flowcard yang kita buat pada tubes optim yang kita dapat. Lalu next. Nah, ini sebelum kita masuk ke hasil dan bahasan, kita melakukan running software dulu sebelum mendapatkan hasil-hasilnya. Oke, di sini saya akan melakukan running software pada dynamic programming. Nah, untuk tampilan awal pada running software, di mana kita akan memasukkan data mentah dari data kita untuk dimasukkan di inputan software dynamic programming. Nah, seperti ini bentukannya. Nah, ini kenapa X? Karena memang di software saya itu nggak bisa seperti contoh di ASLab, maka jadi itu saya akalin dengan pakai kalimat kata X. Nah, ini setelah kita input semua, kita langsung ke solve dan analyze, di mana di sini kita solve the problem aja. Nah, ini kita dapatkan 3 produk yang keluar, yaitu pada Gamis Syari Aulia, di mana kuantitinya 10, dan total item return value-nya itu 1.800.000. Dan pada yang kedua itu Kimar Daily Hafsa, di mana kuantitinya itu 6, dan total itemnya itu 5.760. Nah, di sini juga ada APP Madinah, di mana kuantitinya itu 4, yang total return yaitu 9.600. Untuk CPU-nya sendiri itu 0,32. Dan value-nya yaitu 33, 360 atau 33.360.000. Oke, di sini kita masuk di software POM-QM. Jadi software POM-QM ini kita menggunakan metode shortest route. Jadi yang dimana di tampilan ini adalah data mentah graf dari UMKM, dari studi kasus UMKM Nibras House Gunung Anyar. Lalu di sini terdapat 2 solve. Oke. Nah, yaitu yang pertama adalah network results, yang dimana dengan adanya solve ini dapat menentukan rute yang optimal. Lalu untuk solve yang kedua adalah solution steps, yang dimana ini dapat mengetahui step by step
untuk rute yang optimal. Di sini selanjutnya kita running EOQ di software Excel. Nah, di sini terdapat 3 produk, yaitu yang pertama kita bahas di Gamis Syari Aulia dengan total 128. Lalu untuk input datanya yaitu permintaan tahunannya yaitu 128, dari operasi per tahun 300, rata-rata permintaan bulanannya itu 10,666 sekian, harga per unitnya yaitu 150.000, biaya pemesanan per ordernya 60.000, service level 0,97, nilai Z-nya 97%, yaitu sebesar 1,88, biaya simpan per unit per tahunnya itu 3.000, late time 3, dan rata-rata late time-nya 0,0100. Lalu kita masuk ke EOQ-nya. Nah, di sini terdapat D sebesar 128, S sebesar 60.000, H 3.000, dan untuk EOQ-nya yaitu 72. Nah, di sini terdapat perhitungan manual total biaya persediaan Gamis Syari Aulia. Jadi untuk jumlah optimal pemesanan yaitu sebesar 72. Untuk total biaya persediaannya yaitu biaya pemesanan sebesar 106.667, 108.000, untuk biaya simpan 108.000, dan total biaya persediaan yaitu 214.667. Jadi untuk total biaya keseluruhan yaitu 19.414.667. Lalu kita lanjut ke data mentah di produk Kimar Daily Hafsa. Di sini dengan total 89 untuk permintaan tahunannya. Lalu untuk hari operasi per tahunnya yaitu 300. Rata-rata permintaan bulanan yaitu 7,416 sekian. Harga per kilonya yaitu 80.000. Biaya pemesanan per ordernya 60.000. Service levelnya 0,97. Untuk nilai Z-nya 97% dengan 1,88. Biaya simpan per unit per tahunnya yaitu 3.000. Lead time 3 dan rata-rata lead time-nya 0,0100. Lalu kita lanjut ke EOQ. Nah, di sini sama kayak tadi yaitu dapatkan D sebesar 89, S 60.000, dan hanya 3.000. Dengan nilai EOQ-nya yaitu sebesar 60. Nah, di sini untuk perhitungan manual total biaya persediaan Kimar Daily Hafsa yaitu untuk jumlah optimal pemesanannya mendapatkan 60, untuk biaya pemesanan mendapatkan 89.000, biaya simpannya 90.000, dan total biaya persediaannya yaitu 179.000. Jadi untuk total keseluruhannya yaitu 179.000. Oke, untuk data selanjutnya di produk ini Abaya Premium Madinah dengan total permintaan tahunan yaitu 62, hari operasi per tahun yaitu 300, rata-rata permintaan bulanan yaitu 5,66 sekian, harga per kilonya itu 200.000, biaya pemesanan per ordernya itu 60.000, service levelnya itu 0,97, nilai Z-nya 97% dengan hasil 1,88, biaya simpan per unit per tahunnya itu 3.000, lead time 3, dan rata-rata lead time-nya 0,01. Lalu kita lanjut lagi di OK-nya. Nah, di sini kita mendapatkan D62, S 60.000, dan H 3.000 dengan nilai EOQ-nya 50. Dan untuk perhitungan manualnya, sini jumlah optimal pemesanan yaitu sebesar 50. Biaya pemesanannya mendapatkan 74.400, biaya simpannya itu 75.000, dan total biaya persediaannya 149.400. Jadi total semuanya sebanyak 149.400. Oke, kita masuk running EOQ pada software POMQM. Jadi di sini kita masukkan input data dari Excel, lalu kita solve. Oh ya, ini di produk Gamis Aulia dulu ya. Jadi untuk solve-nya terdapat dua output yaitu inventory result yang pertama. Nah, di sini terdapat optimal order quantity sebesar 71,55, maksimum inventory level 71,55, average inventory 35,78, orders per period 1,79, annual setup cost 107.331,3, annual holding cost 107.331,3, lalu total inventory atau holding setup cost 214.662,5, unit cost yaitu sebesar 19.200.000, dan total cost sebesar 19.414.660. Lalu untuk output yang kedua yaitu cost curve. Jadi di sini merupakan grafik dari runningan POMQM untuk produk yang kita buat yaitu produk Gamis Aulia. Oke, selanjutnya kita ganti ke produk Kimar Dalili. Oke, di sini seperti tadi input dari data Excel, lalu kita solve. Nah, oke, terdapat dua output lagi, yaitu yang pertama inventory result dengan optimal order quantity sebesar 59,67, maksimum inventory level sebesar 59,67, average inventory sebesar 9,83, orders per periodnya 1,49, annual setup cost 89.498,6, annual holding cost 89.498,61, total inventory sebesar 17.899,2. Untuk unit cost-nya yaitu 7.120.000, dan total cost-nya 7.298.997. Lalu untuk
output yang kedua. Nah, di sini grafik dari runningan ProQM untuk produk Kimar Dali. Oke, lanjut ke produk yang ketiga, di Abaya. Nah, di sini seperti tadi juga kita input data dari Excel lagi, lalu kita solve. Nah, dengan dua output lagi yaitu inventory result yang dimana di sini optimal order quantity-nya 49,8, maksimum inventory level 49,8, average inventory-nya 24,9, order period per periodnya 1,24, annual setup cost-nya 7469,9,4, annual holding cost-nya 7469,9,4, total inventory cost-nya 149398,8, lalu untuk unit cost-nya yaitu 12.400.000 dan untuk total cost-nya yaitu 12.549.400. Lalu ke output yang kedua, yaitu cost curve. Nah, di sini merupakan tampilan dari grafik untuk produk Abaya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan running software pada continuous review dengan menggunakan software inventory theory and system, di mana pada data mentah pada Excel saya masukkan pada inputan software inventory ini. Nah, hasilnya seperti ini ya, di mana min-nya 1,128, ada deviasi 1,88 dan seterusnya. Lanjut aja, kalau kita mau nge-solve atau mau running, kita bisa ke solve analyze, terus solve the problem, habis itu muncul seperti ini, kita langsung aja ke solve. Nah, ini adalah hasil atau output dari planning kita untuk produk gamis Aulia, di mana optimal order quantity-nya itu 71,5542, average maximum on hand itu 70,2742, terus untuk average on hand inventory itu 34,5085, untuk safety stock-nya itu 0. Nah, untuk total order atau setup cost itu 107.331,3, total holding cost itu 103.525,6. Nah, untuk total inventory relevant itu sekitar 210.856,9, dan expected total acquisition cost itu sebesar 19.200.000. Nah, kita bisa balik lagi. Ya, karena di sini saya sudah menginputkan runningan yang lainnya, yang produk kedua itu Kimar. Bentar, produk kedua. Yes, kita ke apa ya. Nah, ini untuk produk keduanya, di mana saya menginputkan data mentah dari produk kedua, lalu dimasukkan pada inputan software inventory ini. Yang karena ini sudah saya masukkan, lanjut aja kita solve. Nah, hasilnya seperti ini, di mana optimal order quantity-nya sekitar 59,60657, average maximum on hand, di mana dapat nominal sebesar 58,7757, average on hand inventory 88,9495, untuk safety stock-nya 0. Nah, untuk total order to setup cost itu sekitar 89.498,6, sedangkan total holding cost-nya itu 86.848,52. Untuk total inventory relevannya itu 176.347,1, dan total expected acquisition cost itu sekitar 7.120.000. Kita lanjut lagi ke runningan data produk ketiga itu Abaya, di mana karena saya sudah menyimpan ini Abaya Premium, kita langsung solve and problem aja, solve. Nah, ini hasilnya seperti ini, di mana optimal order quantity-nya sebesar 49,7996, untuk average maximum on hand itu sekitar 49,1796, average on hand inventory itu sekitar 24,28,37, untuk safety stock-nya itu 0. Nah, untuk total atau setup cost itu sekitar 74,699,4, total holding cost itu 72.850,98, dan untuk total inventory relevant cost-nya itu sekitar 147.550,4, dan expected total acquisition cost itu sekitar 1.240.000. Oke, selanjutnya untuk kita masuk ke running Excel pada penyelesaian integer programming. Nah, di sini kita itu ada data mentahnya, di mana di sini kita ada data mentah yang kita ambil dari studi kasus kita. Nah, untuk kita solver itu kita langsung masukin pada, kita kan di sini ada modelnya 1.800, 960, 7.400, dan kapasitas masuknya 30 juta. Ini kita masukkan ke mana? Kita masukkan ke fungsi kendala 1, seperti ini. Terus yang etalase ini kan ada 5 unit, 3 unit, 8 unit, dan kita dapat kapasitas maksimum itu sekitar 16 unit. Kita masukkan di fungsi kendala kedua. Nah, karena kita ingin memaksimalkan dari laba atau keuntungan, maka dari itu laba per unit ini sekitar 25.000, 15.000, 35.000, kita masukkan ke tujuan, karena tujuan kita itu memaksimalkan dari labanya. Nah, gimana sih caranya untuk running dari solver ini? Nah, kita bisa langsung ke data, habis itu ke sini, ke solver. Nah, oke, bentar, seperti ini ya. Nah, oke, ini kan saya dari sebelumnya, kita ulang dulu, set delete, delete. Nah, sini aja mulai dari sini. Nah, ini diisi apa? Set objektif ini kita isi pada bagian pilih variabel keputusan di fungsi tujuan, seperti ini. Nah, kita lihat nih, kita ingin memaksimalkan atau meminimalkan dari suatu biaya. Nah, karena kita ingin memaksimalkan dari keuntungan, maka kita ambil yang maksimum ini. Setelah itu kita
bagian variable cells yang ini, kita masukkan yang mana ini. Bagian variable position yang bawah yang kosongan ini kita masukkan. Habis itu kita masuk bagian subject to constraint di mana kita langsung masuk aja ke add. Nah, di sini kita masukkan pada bagian fungsi kendali 1 dan 2. Yang pertama kita pada fungsi kendali 1 aja dulu. Yang ini kita masukkan pada variable putusannya. Lalu kita lihat pada bagian tanda ini. Nah, kita tuh mau maksimalkan atau mau minimalkan. Kalau maksimal ya pakai ini, kalau minimal ya pakainya ini. Nah, kebetulan kita karena pakainya maksimal, jadi kita pakai yang ini. Terus untuk constraint-nya itu adalah kapasitas maksimumnya. Di mana fungsi kendali 1 itu maksimal kapasitasnya itu 30 juta. Habis itu kita add, terus fungsi kendali 2 juga sama, kita iniin. Nah, ini kita ada tambahan lagi di mana pada variable keputusan ini kita harus buat integer. Maka itu kita pilih semuanya bagian bawah ini variable keputusan, kita cari ke integer ini. Nah, udah integer kan? Habis itu kita add, dan kita keluar atau cancel. Nah, di sini kita pastikan untuk pakai simplex LP, bukan yang lainnya ya. Jadi kita pakai simplex LP. Nah, ini ada option, kita bisa gunakan use automatic scaling dan juga show iteration result. Dimana kita kalau nggak centang ini, kita bisa langsung ke hasilnya. Kalau kita centang ini, kita bisa mengetahui bahwa ada iterasinya setiap perhitungannya. Nah, kita stop aja langsung. Nah, ini iterasi pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita masih penasaran sih, kita ulang lagi kan nanti agak skip ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ya. Oke, ini bukan 6 sih. Nah, di sini kan hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 dan kita dapatkan hasil yaitu 80.000. Seperti itu. Nah, di sini saya akan melakukan running software pada software Tora untuk integer programming. Di mana di sini klik here, kita langsung masuk integer programming aja, terus go to input. Maaf salah. Karena saya udah punya datanya, kita langsung ke select existing file. Nah, ini dia datanya. Di mana di sini kan kita ada 3 variabel tadi. Yang pertama ada Gamis Syari Aulia, Daily Hafsa, dan juga Abaya Madinah. Ini kan kita kan ingin memaksimalkan dari labanya atau laba per unit, maka kita masukkan masing ini isinya dari laba per unitnya 25, 15, dan 35. Konsen 1 dan 2 ini fungsi kendala 1 dan kendala 2 dari X tadi kita pindah aja ke sini langsung. Habis itu RHS ini itu kapasitas maksimalnya, di mana di sini 30 juta, di sini 16 kita era gitu. Nah, setelah data menu ini kita langsung aja ke sub menu. Nggak usah. Oh, kita kan udah punya datanya, jadi nggak usah di-save lagi. No, solve problem, go to input screen. Nah, di sini ada dua outputan nih, automated PNB atau automated branch and bound, di mana langsung kelihatan datanya. Ini akan ada dua. Nah, ini kita tuh di 7 ini itu sekitar 80.000 ya. Habis itu ada output yang kedua itu adalah user quite PNP. Dimana kan ini seperti ini, kita klik aja yang bagian ini. Nah, kita kan lihat di sini ada tabelnya, kita klik yang ada komanya. Kita klik, habis itu kita klik lagi yang Z, ini ada koma lagi, kita klik lagi. Habis itu kita kan ada dua nih, tapi kita kan punya 80.000 ya. Kita klik lagi, cetet. Nih. Wait, kita geser dulu. Nah, ini dia ketemu. Nah, ini dia untuk tabelnya, di mana dari sini kita kelihatan untuk total keuntungan itu 80.000, di mana X1 itu 2, X2-nya itu 2 juga. Nah, untuk X3-nya itu 0, di mana X1 itu gamis Aulia tadi, di mana dapatkan harus diproduksi 2 unit, permintaan 2 unit, terus juga X2-nya itu 2, di mana membutuhkan 2 unit, dan abaya premiumnya ini 0 unit atau tidak diperlukan untuk mendapatkan hasil maksimal yaitu sekitar 80.000. Kita masuk ke hasil pembahasan. Jadi untuk yang pertama yaitu dynamic programming. Nah, untuk input data, berdasarkan hasil input kinetic problem, terdapat 10 jenis produk dengan kapasitas maksimum sebesar 1 kilo. Produk yang dianalisis meliputi Gamis Syari Aulia, Pasmina Ceruti Premium, Timar Daily Hafsah, Bergo Sporty Nibras, Tonik Muslimah Zahra, Koko Pria Rayyan, Dress Anak Muslim IC, Hijab Segi 4 voal, Abaya Premium Madinah, dan Outer Muslimah Nibras. Setiap produk memiliki jumlah unit tersedia, kebutuhan kapasitas, serta nilai keuntungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, metode dynamic programming ini digunakan untuk menentukan kombinasi produk paling optimal agar kapasitas Knapsack dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan total keuntungan terbesar bagi UMKM Nibras House. Nah, untuk output data, berdasarkan hasil output Knapsack problem, kapasitas maksimum sebesar 1 kilo ini berhasil dimanfaatkan secara penuh tanpa sisa kapasitas. Jadi produk yang terpilih yaitu Gamis Syari Aulia sebanyak 10 unit, Kimar Daily Hafsah sebanyak 6 unit, dan Abaya Premium Madinah sebanyak 4 unit. Kombinasi produk tersebut menghasilkan total nilai return sebesar 33.360 atau 33.360.000 dengan nilai CPU sebesar 0,31. Sementara itu, produk lainnya tidak dipilih karena dinilai kurang optimal dibandingkan produk yang terpilih. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa metode Knapsack problem mampu membantu UMKM Nibras House dalam menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimum secara lebih optimal dan juga efisien. Next. Untuk shortest route, yaitu berdasarkan tabel shortest route, data yang digunakan meliputi branch name, start node, end node, dan juga distance sebagai bobot jarak antar node.
Pada penelitian ini, node 1 merupakan titik awal distribusi PT Arab Busana Muslim di Bandung, sedangkan node ke-11 merupakan tujuan akhir distribusi yaitu pada Nibras House sendiri. Total terdapat 24 jalur distribusi yang saling terhubung dengan jarak berbeda-beda. Data tersebut digunakan untuk menentukan rute distribusi paling optimal dengan total jarak minimum. Nah, berdasarkan hasil shortest route yang diperoleh, jalur distribusi optimal yaitu node 1 ke node 2 ke node 7 ke node 9 dan ke node 11. Jalur tersebut memiliki total jarak atau cumulative distance sebesar 736 km yang terdiri dari node 1 ke node 2 sebesar 12 km, node 2 ke node 7 sebesar 120 km, node 7 ke 9 sebesar 156 km, dan juga node 9 ke 11 sebesar 348 km. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa metode shortest route mampu membantu UMKM Nibras House menentukan jalur distribusi dengan jarak tempuh minimum sehingga proses distribusi menjadi lebih efektif dan juga efisien. Lalu untuk EOG dan continuous review, berdasarkan data input EOG, produk gamis Syari Aulia diketahui total permintaan sebesar 128 unit per tahun dengan rata-rata permintaan bulanan yaitu 10,67 unit. Parameter biaya yang digunakan meliputi biaya pemesanan sebesar 60.000 per order, biaya simpan 3.000 per unit per tahun, dan juga harga produk 150.000 per unit. UMKM Nibras House beroperasi selama 300 hari per tahun dengan lead time pemesanan 3 hari atau setara 0,01 tahun. Selain itu, digunakan service level sebesar 97% dengan nilai Z sebesar 1,88 sebagai dasar pengendalian persediaan probabilistik. Jadi data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan metode EOG dan juga continuous review untuk menentukan kebijakan persediaan yang optimal. Next. Berdasarkan data input EOG produk Kimar Deli Hafsa, diketahui total permintaan sebesar 89 unit per tahun dengan rata-rata permintaan bulanan 7,42 unit. Parameter biaya yang digunakan meliputi biaya pemesanan sebesar 60.000 per order, biaya simpan 3.000 per unit per tahun, dan juga harga produk 80.000 per unit. UMKM Nibras House beroperasi selama 300 hari per tahun dengan lead time pemesanan 3 hari atau setara 0,01 tahun, dan juga digunakan service level sebesar 97% dengan nilai Z sebesar 1,88 sebagai dasar pengendalian persediaan probabilistik. Jadi data tersebut menunjukkan kebijakan persediaan yang optimal seperti produk tadi. Next. Lalu untuk produk Abaya Premium Madinah, diketahui total permintaan besar 62 unit per tahun dengan rata-rata permintaan bulanan 5,17. Jadi parameter biaya yang digunakan meliputi pemesanan sebesar 60.000 per order, biaya simpan 3.000 per unit per tahun, dan harga produk 200.000 per unit. UMKM Nibras House beroperasi selama 300 hari per tahun dengan lead time pemesanan 3 hari atau setara 0,01 tahun. Selain itu digunakan service level sebesar 97% dengan nilai Z sebesar 1,88 sebagai dasar pengendalian persediaan probabilistik. Jadi data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan metode EOG dan juga continuous review untuk menentukan kebijakan persediaan yang optimal juga. Next. Nah, selanjutnya di sini ada output data dari produk gamis Syari Aulia. Di mana berdasarkan hasil perhitungan metode EOG dan pada produk gamis Syari Aulia diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 71,55 unit atau dibulatkan menjadi 72 unit. Dengan jumlah pemesanan tersebut, UMKM Nibras House dapat meminimalkan total biaya persediaan melalui keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Frekuensi pemesanan yang dilakukan dalam 1 tahun adalah sekitar 1,79 kali dengan rata-rata persediaan sebesar 35,78 unit dengan persediaan maksimum sebesar 71,55 unit. Selain itu, diperoleh total biaya persediaan atau holding per setup cost sebesar 214.662,5 dan total biaya keseluruhan persediaan sebesar 19.414.660. Grafik inventory cost excluding unit cost juga menunjukkan bahwa titik EOG terjadi saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang, sehingga jumlah pemesanan sebesar 71,55 unit menjadi kebijakan persediaan paling efisien bagi UMKM Nibras House. Nah, yang selanjutnya pada produk Kimar Daily Hafsa, berdasarkan hasil perhitungannya, metode perhitungan EOG dan diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 59,67 unit atau dibulatkan menjadi 60 unit. Dengan jumlah pemesanan tersebut, UMKM Nibras House dapat meminimalkan total biaya persediaan melalui keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Frekuensi pemesanan yang dilakukan dalam 1 tahun sekitar 1,49 kali dengan rata-rata persediaan sebesar 29,83 unit dan persediaan maksimum sebesar 59,67 unit. Selain itu diperoleh total biaya persediaan holding plus setup cost sebesar 178.997,2 dan total biaya keseluruhan persediaan sebesar 7.298.997. Grafik inventory cost excluding unit cost juga menunjukkan bahwa titik EOG terjadi saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada titik kondisi seimbang, sehingga jumlah pemesanan sebesar 59,67 unit menjadi kebijakan persediaan yang paling efisien bagi UMKM Nibras House. Nah, selanjutnya ada output data dari produk selanjutnya itu Abaya Premium Madinah.
di mana hasil perhitungannya pada EOQ diperoleh jumlah pemasangan optimal sebesar 49,8 unit atau dibulatkan menjadi 50 unit. Dengan jumlah pemasangan tersebut, UMKM di Plus House dapat meminimalkan total biaya persediaan walau keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Biaya frekuensi pemesanan yang dilakukan dalam setahun sekitar 1,24 kali dengan rata-rata persediaan sebesar 24,9 unit dan persediaan maksimum sebesar 49,8 unit. Selain itu diperoleh total biaya persediaan atau holding per setup cost sebesar 149.398 dan total biaya keseluruhan persediaan sebesar 12.549.400. Grafik inventory cost including unit cost juga menunjukkan bahwa EOQ terjadi pada saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang sehingga jumlah pemesanan sebesar 49,8 unit menjadi kebijakan persediaan paling efisien bagi UMKM di Plus House. Nah, di sini juga ada output data dari continuous review produk kami Syariah Aulia, di mana berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software WinKSP untuk UMKM ini diperoleh titik pemesanan kembali di order atau di order point sebesar 0 unit dan jumlah pemesanan optimal sebesar 71,5542 unit. Persediaan maksimal tercatat sebesar 70,2742 unit, sedangkan rata-rata persediaan tersedia sebesar 34,5085 unit. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa safety stock bernilai 0 unit sehingga tidak diperlukan persediaan pengaman tambahan. Dalam analisis biaya, diperoleh total biaya pemesanan sebesar 107.331,3 dan total biaya penyimpanan sebesar 103,5256 sehingga total biaya persediaan relevan mencapai 210.856,9. Selain itu, total biaya pembelian produk tercatat sebesar 19.200. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemesanan sebesar 1,552 unit merupakan jumlah yang paling optimal karena mampu menekan total biaya persediaan secara efisien bagi UMKM di Plus House. Nah, selanjutnya yaitu output continuous review pada produk Kimat Daily Hafsa, di mana berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software WinKSP mendapatkan titik pemesanan kembali dari order point sebesar 0 poin dan jumlah pemesanan optimal sebesar 59,6657 unit, di mana persediaan maksimal tercatat sebesar 58,775 unit, sedangkan rata-rata persediaan tersedia sebesar 28,9495 unit. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa safety stoknya bernilai 0 unit sehingga tidak perlukan persediaan pengaman tambahan. Dalam analisis biaya, diperoleh total biaya sebesar 89,4986 dan total biaya penyimpanan sebesar 86.848,5 sehingga total biaya persediaan relevan mencapai 176.347,1. Selain itu, total biaya pembelian produk tercatat sebesar 7.120. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemesanan sebesar 59,657 unit merupakan jumlah yang paling optimal karena mampu menekan total biaya persediaan secara efisien. Yang selanjutnya pada produk AP Premium Madinah, di mana berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software WinKSP untuk UMKM di Plus House, diperoleh titik pemesanan kembali dari order point sebesar 0 unit dan jumlah pemesanan optimal sebesar 49,7996 unit. Nah, persediaan maksimal rata-rata tercatat sebesar 49,1796 unit, sedangkan rata-rata persediaan tersedia sebesar 24,2837 unit. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa safety stock bernilai 0 unit sehingga tidak perlukan persediaan pengaman tambahan. Dalam analisis biaya, diperoleh total biaya sebesar 74.699,4 dan total biaya penyimpanan sebesar 72.850,9 sehingga total biaya persediaan relevan mencapai 147.550,4. Selain itu, total biaya pembelian produk tercatat sebesar 12.400.000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemesanan sebesar 49,7996 unit merupakan jumlah yang paling optimal untuk UMKM di Plus House. Nah, di sini juga ada input dari Integer Programming, di mana berdasarkan gambar di samping, fungsi tujuan dimasukkan pada bagian set objektif dengan tujuan memaksimalkan keuntungan UMKM Plus House. Variabel keputusan X1, X2, X3 pada bagian by changing variable chess mempresentasikan jumlah produk gamis Syariah Aulia, Kimat Daily Hafsa, dan Abaya Premium Madinah yang dipilih. Selanjutnya, pada bagian subject to constraints dimasukkan dalam modal dan kapasitas rak etalase dengan tanda kurang dari sama dengan sesuai batas maksimum yang tersedia. Selain itu, variabel keputusan ditetapkan sebagai bilangan bulat atau integer dan bernilai non-negatif agar solusi yang dihasilkan realistis untuk diterapkan. Metode penyelesaian digunakan adalah simplex LP dan hasil solver menunjukkan bahwa tujuan kendala telah terpenuhi sehingga diperoleh solusi optimal yang berada pada daerah visible. Ini juga ada input dari untuk ke software Tora, di mana berdasarkan gambar tersebut merupakan input dari software Tora untuk menyelesaikan permasalahan integer programming pada UMKM di Plus House. Model terdiri dari 3 variabel keputusan yaitu Gamis Syariah Aulia X1, Kimat Daily Hafsa X2, dan ABF Premium Madinah X3 dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Kendala yang digunakan terdiri dari kebebasan modal sebesar 30 juta dan kapasitas rak sebesar 16 unit. Seluruh kendala dimodalkan dalam bentuk ketidaksamaan kurang dari sama dengan sesuai batas sumber daya yang tersedia. Selain itu, seluruh variabel keputusan ditetapkan sebagai bilangan bulat atau integer dan bernilai non-negatif agar solusi yang dihasilkan realistis untuk diterapkan. Data input tersebut digunakan oleh software Tora untuk menentukan kombinasi produk yang paling optimal bagi UMKM. Nah, di sini juga ada output dari running software Excel-nya, di mana berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Excel software diperoleh nilai optimal fungsi tujuan sebesar 80.000. Model yang digunakan menggunakan 3 variabel keputusan yaitu Gamis Syariah Aulia, Kimat Daily Hafsa, Abaya Premium Madinah dengan 2 fungsi kendala berupa ketebasan modal dan kapasitas rak etalase. Hasil optimasi menunjukkan nilai variabel keputusan X1 yaitu 2, X2 yaitu 2, dan X3 yaitu 0. Hal ini berarti kombinasi produk yang optimal adalah menyediakan 2 unit Gamis Syariah dan 2 unit Kimat Daily Hafsa, sedangkan Abaya Premium tidak dipilih. Kombinasi tersebut menghasilkan keuntungan maksimum sebesar 80.000 dan seluruh kendala masih berada dalam batas kapasitas yang tersedia sehingga solusi yang diperoleh nilai optimal dan visible untuk diterapkan pada UMKM. Nah, di sini juga ada output dari software Tora, di mana berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software Tora dengan metode branch and bound, diperoleh beberapa iterasi untuk menentukan solusi optimal pada UMKM di Plus House. Pada iterasi awal N10 diperoleh dengan fungsi tujuan Z sama dengan 80.000 dengan nilai X1 3,20 sehingga solusi belum memenuhi syarat integer. Proses percobaan kemudian dilakukan hingga diperoleh solusi terbaik yaitu pada sub problem N42 dengan nilai variabel keputusan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 0. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi optimal adalah memilih 2 unit Gamis Syariah dan 2 unit Kimar Daily Hafsa, sedangkan AP Premium tidak dipilih.
Kombinasi tersebut menghasilkan keuntungan maksimum sebesar Z sama dengan 80.000 dan ditetapkan sebagai base bond karena seluruh kendaraan telah terpenuhi serta solusi berada pada daerah visible. Nah, selanjutnya untuk 4.2 pembahasan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada UMKM di Pasar Gunung Anyar diketahui bahwa usaha mengalami beberapa permasalahan operasional yang berkaitan dengan pemilihan produk, distribusi, pengendalian persediaan, serta penentuan keuntungan optimal. Oleh karena itu digunakan beberapa metode optimasi seperti dynamic programming, shortest route, economic order quantity, continuous review, serta intelligent programming, branch and bound untuk membantu pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Nah, hasil pengolahan menggunakan metode dynamic programming menunjukkan bahwa kombinasi produk optimal terdiri dari Kamis Syar'i Aulia sebanyak 10 unit, Kimar Daily Hafsa sebanyak 6 unit, dan AP Premis besar 4 unit dengan total keuntungan sebesar 33.360.000. Sementara itu dengan metode shortest route menghasilkan jalur distribusi optimal melalui rute Not 1, Not 2, Not 7, Not 9 ke Not 11 dengan total jarak 736 km sehingga distribusi menjadi lebih efisien. Pada metode EOKI dan continuous review diperoleh jumlah pemesan optimal masing-masing produk yaitu 71,55 unit untuk Kamis Syar'i Aulia, 59,67 unit untuk Kimar Daily Hafsa, dan 49,8 unit untuk Abaya Premium Madinah. Hasil tersebut mampu menekan biaya persediaan dan menjaga kesediaan stok secara optimal. Selain itu, metode intelligent programming Branch and Bound menghasilkan kombinasi produk optimal berupa 2 unit Kamis Syar'i, 2 unit Kimar Daily dengan keuntungan maksimum sebesar 80.000. Secara keseluruhan, penerapan metode optimasi industri mampu membantu UMKM di Blast House dalam meningkatkan efisiensi distribusi, pengendalian persediaan, serta keuntungan usaha. Baik, masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, dynamic programming menghasilkan. Jadi masuk ke slide kesimpulan dan saran. Jadi yang pertama, pada kesimpulan, dynamic programming menghasilkan kombinasi produk optimal berupa 10 unit Kamis Syar'i Aulia, 6 unit Kimar dari Hafsa, dan 4 unit Abaya Premium Madinah dengan total keuntungan 33.360.000 pada kapasitas 100 kg. Yang kedua, metode shortest route menghasilkan jalur distribusi yang paling efisien melalui rute Note 1 ke Note 2, ke Note 7, ke Note 9, dan Note 11 dengan total jarak sebesar 736 km. Lalu yang ketiga adalah metode EOKI dan continuous review menghasilkan jumlah pemesanan optimal yaitu 71,55 unit adalah Kamis Syar'i Aulia, 59,67 unit untuk Kimar Daily Hafsa, dan 49,8 unit untuk Abaya Premium Madinah sehingga biaya persediaan lebih efisien. Yang keempat, metode intelligent programming Branch and Bound menghasilkan kombinasi produk optimal X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 2 dan S3 sama dengan 0 dengan keuntungan maksimum sebesar 80.000. Nah, untuk saran yaitu yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variasi produk dan juga periode data agar hasil optimasi lebih akurat. Yang kedua, analisis distribusi dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan biaya transportasi, kapasitas kendaraan, dan kondisi lalu lintas. Yang ketiga, metode EOKI dapat dikombinasikan dengan metode persediaan lain agar mampu menyesuaikan fluktuasi permintaan secara lebih optimal. Yang keempat, penelitian berikutnya dapat menggunakan metode optimasi lain seperti goal programming, fusi linear programming, atau meta heuristik sebagai perbandingan hasil optimasi. Next. Mungkin cukup sekian untuk presentasi PPT yang sudah kami paparkan dan jelaskan. Kami dari kelompok 76, sesi Rabu 2 mapping, mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya bila ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dari kami, terima kasih.